Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan membahas ummahatul mukminin. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ummahatul mukminin dan kita dimudahkan menjadi istri salihah. Amin, Allahumma amin. Kita sudah pernah belajar siapa saja dari ummahatul mukminin. Yuk dibuka lagi. Siapa? Istrinya Rasulullah yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Saudah, ya kan? Yang ketiga, Aisyah. Yang keempat, Hafsah. Masya Allah. Dan sekarang yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Kita akan membahas satu persatu insya Allah. Dan kita akan membahas pertama kali yaitu Zainab binti Khuzaimah. Diingat-ingat asmani pun sinten bu? Nggih. Jadi istrinya Rasulullah yang bernama Zainab itu ada dua. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash. Ya, jadi ada dua, jangan sampai tertukar. Beda orang. Putrinya Rasulullah juga Zainab, tapi Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lagi Zainab putrinya Rasulullah, ada juga Zainab istrinya Rasulullah, ada dua. Ya, beda orang. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini adalah istri kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, teman-teman, dilahirkan 13 tahun sebelum kenabian. Berarti perbedaan usia antara Zainab dan Rasulullah berapa tahun? Yo dihitung. Ibu-ibu yang jago matematika. Berapa? Zainab lahir 13 tahun sebelum kenabian. Bedanya berapa? Caranya gampang. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia pinten? 40. Zainab dilahirkan 13 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Berarti bedanya berapa? 27. Masya Allah ya. Berarti memang ada pasangan itu yang bedanya jauh. Ya, kan kalau kita orang Indonesia, coba paling banter itu suami istri berapa bu bedanya bu? 2 tahun, ada yang 10 ya kan? 15 ada. Masya Allah. Ternyata ada ya. Di antara contoh Rasulullah SAW bedanya berapa tahun bu? 27 tahun. Subhanallah, subhanallah. Nah, Zainab ini, subhanallah, beliau memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Sebelum menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab memiliki hobi. Apa hobinya Zainab? Hobinya Zainab adalah memberi makan kepada fakir miskin. Subhanallah. Jadi Zainab tuh punya hobi, bu. Apa hobinya? Hobinya dekat dengan fakir miskin, dekat dengan orang-orang miskin. Beliau biasa memberi makan. Subhanallah. Dan ternyata memberi makan itu adalah amal ibadah yang Allah cintai. Subhanallah. Disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa di antara keutamaan orang yang memberikan makan adalah kelak ia akan diberikan buah-buahan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sore hari ini saya doakan para panitia, ya Masya Allah, para pengurus kajian. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, yang jelas Allah maha melihat. Tadi saya sebelum kesini diberi makan dulu bu. Jadi Masya Allah, Allah itu maha tahu luar biasa. Tadi pagi saya dan suami mengisi tapi beda tempat. Suami mengantarkan saya dulu di Yogyakarta, kemudian kita pulang bareng. Setelah itu tidak lama kemudian Pak Iwa datang, ya, kemudian kita langsung berangkat. Masya Allah, ternyata di sini sudah disediakan makan. Ya, saya doakan semoga para pengurus kajian kelak Allah beri buah-buahan dari surga. Amin, Allahumma amin. Allah beri makanan dari surga. Amin, Allahumma amin. Ya. Baik, kemudian di antara keutamaan orang yang memberi makan, subhanallah, adalah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Manusia yang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bisa memberikan kebahagiaan di hati sesama saudaranya. Manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang menghilangkan rasa laparnya, rasa lapar saudaranya. Subhanallah. Manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang membantu hajat saudaranya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini adalah wanita-wanita pilihan. Dengan demikian, ketika ada seorang wanita yang dia hobinya menolong orang lain, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua hamba-hamba Allah diberikan kesempatan untuk menolong orang lain, digerakkan hatinya untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Tidak semua hamba-hamba Allah diringankan tangannya untuk bersedekah. Tidak semua hamba-hamba Allah diringankan tangannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bahwa Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Zainab binti Khuzaimah ini, ibu-ibu, sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau menikah dengan salah seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Jahash, ya. Dan beliau, Zainab binti Khuzaimah, termasuk wanita yang masuk Islam di awal-awal keislaman muncul. Di awal-awal Islam muncul, beliau juga termasuk barisan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja ketika kita belajar ya sejarah di sekolah, biasanya yang muncul wanita yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Ya, belum disebut Zainab binti Khuzaimah. Padahal Zainab binti Khuzaimah ini berserta suaminya Abdullah bin Jahash termasuk suami istri yang masuk Islam di awal-awal permulaan Islam itu datang, insyaallah. Baik, Zainab binti Khuzaimah bersama suami tercintanya yaitu Abdullah binti Jahash, mereka pergi berhijrah ke kota Madinah. Dan ketika itu suami beliau ikut dalam medan pertempuran yaitu perang Uhud. Subhanallah. Coba ibu-ibu diingat, perang Uhud itu terjadi pada tahun keberapa Hijriah? Yo, ada yang bisa? Pada tahun berapa Hijriah? Ingat. Ayo, kita harus ingat sejarah Islam. Jangan sampai kita ingat ya ilmu yang lainnya tapi sejarah Islam tidak ingat. Perang Uhud terjadi pada tahun pinten? Tahun 3 Hijriah, Masya Allah. Kalau perang Badar terjadi pada tahun keberapa? 2 Hijriah. Ya, jadi setelah perang Badar, kemudian perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Dan Zainab binti Khuzaimah kala itu, subhanallah, beliau ikut andil untuk menjadi tim medis ya bersama rombongan kaum wanita muslimah. Di beliau bersama rombongan para wanita ikut andil untuk memberikan makan bagi para mujahidin. Beliau juga ikut andil untuk mengobati luka-luka bagi para mujahidin yang ikut berperang dalam peperangan Uhud. Subhanallah. Dan ini diperbolehkan. Yang jelas ya, seorang wanita ketika dia ikut dalam peperangan tidak di garda terdepan, tapi dia berada di belakang. Ya, subhanallah. Tak lama kemudian Zainab binti Khuzaimah pun mendapatkan kabar kalau suami tercinta beliau yaitu Abdullah bin Jahash meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Abdullah bin Jahash ketika beliau di masa hidupnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya beliau, teman-teman, kata Abdullah bin Jahash, ya Allah, jadikanlah wafat saya itu adalah wafat berada di jalanmu dalam keadaan terobek bagian perutnya, ya, bagian dadanya, sehingga ketika kelak engkau bertanya kepadaku pada hari kiamat, ketika saya menemui engkau wahai Rabbku, engkau akan bertanya, wahai Abdullah, kenapa dadamu robek, kenapa perutmu robek? Maka aku akan menjawab, wahai Rabbku, saya berperang di jalan Allah, di jalan engkau, sehingga menjadi robeklah dadaku. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah seorang muslimah, begitulah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan harap
harap cemas agar Allah wafatkan dalam keadaan syahid di jalan Allah, agar Allah wafatkan dalam keadaan terbaik sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di kota Madinah. Umar bin Khattab meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan di kota Madinah? Sudahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah? Sudahkah kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam sakaratul maut kita? Sudahkah kita meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa azab? Mari gunakan kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, agar Allah wafatkan kita di kota Nabi, yaitu kota Madinah An-Nabawiyah. Karena barang siapa yang meninggal di kota Madinah, maka ia akan mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan iman kita sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, setelah suami beliau yaitu Abdullah bin Jahas meninggal dunia, maka Zainab pun hidup menjanda. Dan kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya rasa iba kepada Zainab, dan beliau sudah mendengar tentang baiknya akhlak Zainab. Jadi Masya Allah, namanya itu harum ibu-ibu. Karakter baik yang ada di dalam Zainab itu terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, maka Rasulullah terpikat dengan akhlak baiknya Zainab. Rasulullah suka dengan akhlak baiknya Zainab, yaitu mencintai orang-orang miskin. Kalau dilihat dari fisiknya, maka para ahli sejarah mengatakan Zainab itu tidak cantik rupawan, tidak ya, tapi Zainab bisa memikat ya, subhanallah, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan budi pekertinya, dengan kemuliaan akhlaknya, karena ia mencintai orang-orang miskin, dan Rasulullah mencintai pula siapapun yang mengasihi orang-orang miskin. Lihat ibu-ibu, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang senantiasa menolong orang lain, maka kecantikannya akan terlihat ya, subhanallah, di dalam dirinya. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu senang berteman dengan orang yang parasnya biasa-biasa saja, tapi dia punya akhlak yang baik, lisannya dijaga, dia pun mudah menolong, atau dengan teman yang cantik jelita tapi kalau bicara pedas? Kira-kira mau berteman dengan orang yang mana? Hah? Yang A atau yang B? Yakin? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalau berteman dengan B walaupun cantik jelita tapi itu nggak ada manfaatnya. Saya selalu tersakiti hati saya, begitu ya Bu ya. Tapi kalau dengan A walaupun nggak cantik tapi dia subhanallah lisannya bagus, hatinya bagus, mulia, subhanallah. Jadi orang yang hatinya bagus maka akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh sesama hamba Allah. Jadilah kita orang-orang yang seperti ini ya. Orang yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, mudah tersenyum kepada orang lain, ramah, ya, mudah menolong. Saya yakin ketika dia tiada nanti, maka kelak akan dirindukan oleh banyak orang. Sering saya ingatkan diri saya dan teman-teman semuanya dengan sebuah nasihat, jadilah kita semua orang-orang yang ketiadaan kita nanti dirindukan oleh banyak orang. Ya, jadilah kita orang-orang yang senang menebar manfaat kepada sesama hamba Allah. Karena sejatinya di dunia ini hanyalah sebentar dan kita akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ingat, ketika kita mudah untuk berbuat baik, maka sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan, mendolimi orang lain, maka sejatinya keburukan akan kembali kepada diri kita. Ya, minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahi Zainab binti Khuzaimah. Ketika
usia beliau 29 tahun. Jadi usianya Zainab binti Khuzaimah 29 tahun, ya. Rasulullah menikahi Zainab binti Khuzaimah di usianya 29 tahun. Masya Allah. Dan hidup sejenak dengan Rasulullah SAW. Para ahli sejarah mengatakan kurang lebih ibu-ibu hidup bersama Rasulullah itu 8 bulan saja. Nggak lama, nggak nyampe setahun. Tapi Allah angkat kedudukannya Zainab binti Khuzaimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allah angkat kedudukannya Zainab binti Khuzaimah? Karena Zainab telah berjuang dekat dengan orang-orang miskin. Bahkan beliau dijuluki sebagai Ummul Masakin. Jadi Zainab itu diberi gelar. Yang menggelari bukan dirinya, Bu, bukan. Ya, tapi yang memberikan gelar itu orang-orang yang ada di sekitar. Zainab diberikan gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Walaupun Zainab tidak memiliki keturunan, tapi karena Zainab dekat dengan orang-orang miskin, maka orang-orang di sekitarnya menjuluki Zainab binti Khuzaimah dengan ibunya orang-orang miskin. Masya Allah. Dan subhanallah, ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, maka kedudukan beliau sebagai ummahatul mukminin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan kelak nanti di akhirat kedudukan beliau semakin tinggi dekat dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal perjuangannya Zainab, ibu-ibu, itu tidak ringan. Ya subhanallah. Beliau benar-benar senang membantu. Maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang besar bagi ibunda kita Zainab binti Khuzaimah. Masya Allah, Masya Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari kehidupan Zainab binti Khuzaimah ini, ya, adalah yang pertama, milikilah akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita, sebagaimana telah dicontohkan oleh Zainab binti Khuzaimah. Kita sebagai wanita muslimah, seberapapun ilmu kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin bagus lisan kita. Semakin tinggi ilmu kita, semakin lama ngaji kita, semakin banyak menolong orang yang ada di sekitar kita. Itulah akhlak yang mulia. Yang kedua, jadikanlah hobi untuk sebuah amal ibadah, yakni memberikan makan. Jadi jadikanlah itu adalah bukan sebuah beban, tapi hobi ringan. Yang kita lakukan itu ringan. Kita senang menjamu orang makan, kita senang memberikan orang makanan, gitu ya. Dan kalau mindset kita ibu-ibu dirubah, ya, apa yang menjadikan kita berat selama ini mengeluarkan harta di jalan Allah? Yang menjadikan kita berat itu karena mindset kita orang lain butuh kepada kita. Padahal sejatinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka itu semuanya akan kembali kepada kita. Kita yang butuh dengan pahala. Ketika mindset kita dirubah, ya Allah, saya mau kasih makan fulan, saya mau kasih makan fulana. Kenapa demikian? Bukan dia yang membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yang berharap dengan memberikan makan kepada orang lain, kelak Allah akan memberikan makan kepada saya dan keluarga saya di surganya. Dan itu yang membuat kita ringan untuk memberikan makan. Ya. Yuk, mulai sekarang kita rubah mindset kita. Memberi lebih baik daripada meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ingatlah, sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah sejatinya tidak akan berkurang barang sedikit pun. Justru Allah akan menambah banyak keberkahan di dalam hartanya. Allah akan menambah hartanya dari arah yang tidak terduga-duga. Dan disitulah seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, apa yang kita bisa dapatkan dari Zainab binti Khuzaimah, yaitu jujurlah dengan Allah. Ya, jujurlah dengan Allah. Orang-orang yang jujur dengan Allah, pasti Allah akan berikan hadiah yang sangat luar biasa. Jadi Zainab ini, Masya Allah, beliau menjadi orang baik sebelum menjadi istri Rasulullah dan sesudah menjadi istri Rasulullah. Beliau baiknya. Beliau berbuat baik sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Artinya beliau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengharapkan balasan dari orang lain ketika memberikan makan. Beliau tidak mengharapkan pujian dari orang lain ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati Zainab binti Khuzaimah. Maka dari itu Allah berikan hadiah terindah bagi Zainab binti Khuzaimah dengan diberikannya kesempatan untuk menjadi ummahatul mukminin
Mukminin, dan kelak di surga beliau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu bahwa Zainab binti Khuzaimah ini termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah wafatkan ketika Rasulullah masih hidup. Jadi istrinya Rasulullah itu ada 2 istri yang Allah wafatkan ketika beliau masih hidup. Siapa saja ibu-ibu? Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Ya, jadi ada 2. Sebelum Rasulullah wafat, ada 2 istri yang sudah Allah wafatkan terlebih dahulu, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Sisanya mereka wafat para ummahatul mukminin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Insyaallah. Radhiyallahu anha, semoga Allah azza wajal memberikan keberkahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan Zainab binti Khuzaimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak dengan Zainab binti Khuzaimah. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.